Udah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Agus Suhairi STMkom yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan tugas besar kami. Perkenalkan kami dari kelas IFD 23 dari kelompok 6 dengan judul berita ini terkait aplikasi berita game ya dengan nama aplikasi Chill Game gitu. Nah, di kelompok kami sendiri terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada saya Salman Fauji. Di sini saya sebagai ketua dan koordinasi tim serta bantu membuat laporannya. Terus ada Muhammad Akhtar sebagai programmer, ada Muhammad Hadi Abdul Rashid dan Mas Rizky Nugroho sebagai UI UX designer, dan ada Muhammad Rizky Ardiansa sebagai pembuat laporan dan PPT juga. Nah, lanjut Ki. Nah, untuk presentasi kali ini ada kayak strategi pengembangan aplikasi, analisis dan perancangan, perencanaan, desain dan implementasi serta kesimpulan. Nah, untuk roadmap pengembangannya sendiri dimulai dari strategi di mana kami berdiskusi gitu untuk pemilihan pembuatan aplikasi beritanya sendiri. Mau aplikasi berita mengenai apa dan kami mutusin buat tentang game. Terus ada analisis dan planning, terus ada UI UX designer-nya, kami juga berdiskusi sesuai dengan user atau penggunanya seperti apa, jadi disesuaikan gitu. Terus ada APP development, kayak pembuatan aplikasinya, terus kita juga melakukan testing, apakah aplikasi tersebut udah berjalan dengan baik, dan ada deployment-nya. Kita juga udah meluncurkan aplikasi ini, tapi gak dibuat ke Play Store, cuman dibuat APK aja gitu. Lanjut. Nah, untuk pertama strategi pengembangan aplikasi akan dibacakan oleh saya sendiri. Nama saya Salman Fauji, NPM saya 5520123142. Nah, untuk latar belakang idenya dulu. Kenapa kita memilih aplikasi berita game ini? Karena yang pertama, perkembangan industri game gitu. Game ini menjadi gaya hidup. Informasi tersebar di berbagai platform. Sebagaimana kita ketahui, ya game ini udah jadi kebiasaan khususnya untuk para remaja gitu. Hampir semuanya bermain game, bahkan bukan kalangan remaja aja, anak-anak sampai dewasa juga pada bermain game. Terus ada masalah pengguna, karena banyak sekali game tapi kurang berita mengenai game itu sendiri. Cuman ada beberapa platform yang menampilkan berita-berita game dan itu juga tidak lengkap. Kami membuat aplikasi ini banyak sekali gitu, kayak mungkin hal biasanya kayak berita game, tapi di sini juga kayak ada tutorial untuk hero-hero di suatu game tertentu gitu. Jadi selain kita melihat berita seputar game, kita juga bisa mengikuti tutorial untuk seperti belajar hero dan lain-lain. Terus ada solusi chill game, aplikasi berita game mobile yang ringkas, mudah diakses dan informatif. Lanjut. Nah, seperti yang saya sudah bilang, yang tujuan aplikasi ini untuk yang pertama menyediakan platform berita terpusat, akses mudah melalui perangkat mobil untuk informasi game. Ya tentu saja karena kita membuat aplikasinya itu berbasis mobil, jadi supaya bisa diakses di mana aja. Sudah menyajikan informasi terbaru, jadi kita juga mengupdate informasi-informasi terbaru, mulai itu dari kayak review dari YouTuber tentang game atau misalkan ada turnamen-turnamen game dan lain-lain. Terus ada pengalaman pengguna nyaman. Kita juga membuat aplikasinya itu yang dimana nyaman untuk digunakan. Kayak ada navbar navigasinya mudah untuk digunakan dan lain-lain. Terus ada mendukung kebutuhan gamer ya seperti yang sudah saya bilang. Untuk gamer sendiri kita bisa melihat informasi-informasi terkait dengan turnamen misalkan ataupun kayak panduan tutorial-tutorial gitu. Lanjut, Ki. Nah, untuk target penggunanya sendiri, tentu saja target utama kami itu gamer ya. Khususnya untuk pemain game casual dan hardcore yang mencari informasi terbaru. Ya, contohnya untuk tutorial atau misalkan kayak turnamen-turnamen. Terus ada mahasiswa dan pelajar. Nah, ini juga menjadi target kami ya. Kenapa? Karena mahasiswa dan pelajar sekarang itu banyak yang suka bermain game. Bahkan kayak di kampus-kampus ini, di kampus, di sekolah, udah banyak turnamen-turnamen game gitu. Jadi kalau misalkan kita mau mencari informasi terkait turnamen-turnamen game bisa turnamen-turnamen game di sekolah dan lain-lain bisa di aplikasi ini gitu. Terus kita juga gak
memupuk kemungkinan bahwa target kita juga masyarakat umum gitu. Karena game ini udah jadi kebiasaan hampir di semua kalangan masyarakat. Lanjut. Oh, oke. Selanjutnya untuk bagian analisis dan perencanaan disilakan kepada Muhammad Akhtar Al-Ghazali. Eh, Baik, saya lanjut. Nama saya Muhammad Akhtar Al-Ghazali, NPM saya 5520123131. Nah, eh, nggak lagi, kenapa nggak pindah ini slide-nya? Baiklah, dari kebutuhan fungsional aplikasi. Nah, pertama itu ada tampil berita game. Nah, tampil ini menampilkan konten terkategori dan pencarian. Kedua ada panduan permainan. Nah, di sini tuh untuk menyediakan tutorial-tutorial berdasarkan tingkat kesulitan untuk pemain pemula dan menengah. Jadi eee, menyesuaikan dengan game-game yang ada. Tentunya ini, harusnya tuh didukung oleh komunitas. Terus ada tersedia fitur login dan register. Nah, ini memungkinkan untuk pengguna masuk dan mendaftar akun baru untuk mengakses aplikasi. Nah, selanjutnya ada sistem pengingat. Di sini membantu pengguna untuk mengelola jadwal bermain game dengan notifikasi. Eee, Lanjut. Nah, di sini ada tahap analisis ya. Yang pertama ada IGN. IGN ini merupakan platform yang platform berita game berskala internasional dengan konten yang sangat lengkap mulai dari misalnya review, berita, hingga video. Nah, namun kekurangannya itu adalah kurang ramah bagi pengguna lokal seperti di Indonesia ya, baik dari segi bahasa, konteks, konten. Nah, sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna di Indonesia. Kedua, ada Gamerot. Gamerot itu merupakan tata game lokal Indonesia dengan konten yang bisa dibilang relevan lah dan mudah dipahami oleh pengguna. Akan tetapi, tampilan website itu masih dipenuhi banyak iklan, terus mengurangi kenyamanan bagi pengguna. Ketiga, ada Dunia Games. Dunia Games ini merupakan platform milik Telkomsel yang memiliki keunggulan pada sport dan komunitas. Namun, fokus platform ini masih terbatas pada ekosistem tertentu sehingga fleksibel bagi pengguna di luar lingkup tersebut. Nah, selanjutnya tuh kami, memakai framework Flutter ya. Nah, Flutter ini dipilih karena, mampu menghasilkan aplikasi lintas platform baik di Android maupun di iOS, walaupun kita memakai Android ya di sini. Nah, terus Flutter itu juga memiliki performa yang baik dan mendukung desain terbuka yang modern serta responsif. Kemudian, untuk, back-end-nya itu kita memakai back-end REST API yang dikombinasikan dengan eee, private hosting. Nah, REST API ini berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi mobile dan database. Proses komunikasi data dilakukan melalui protokol HTTP dengan format JSON, sehingga data dapat dipertukarkan secara efisien dan terstruktur, mudah dikembangkan di masa depan juga. Nah, ketiga, dalam proses pengembangan, saya menggunakan tools pendukung yaitu Android Studio dan Visual Studio Code sebagai editor dan, IDE utama. Selain itu Figma juga digunakan sebagai, untuk merancang desain UI UX agar tampilan aplikasi lebih, konsisten dan user friendly lah, dan sesuai kebutuhan pengguna juga. Oke, terima kasih kepada Muhammad Akhtar. Selanjutnya mengenai desain dan implementasi, kita serahkan kepada Dimas Rizky Nugroho dan Bang Hadi Abdul Rashid. Persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Dimas Rizky Nugroho dengan NPM 5520123118. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang alur penggunanya yaitu atau user flow. Yang pertama ada akses dan autentikasi. Setiap setiap klien yaitu sistem
memvalidasi status login secara otomatis saat aplikasi dibuka. Untuk kedua, ada login gate, yaitu pengguna baru diarahkan ke halaman login. Pengguna lama langsung menuju dashboard utama. Untuk yang kedua, ada navigasi menu utama, yaitu yang pertama ada dashboard, adalah pusat kendali dalam aplikasinya. Yang kedua ada review, monitoring statik, dan performa pemain secara real time. Yang ketiga ada profile, yaitu manajemen akun, pengaturan aplikasi, dan opsi logout. Yang terakhir ada reminders, yaitu pusat manajemen jadwal permainannya. Yang terakhir ada manajemen fitur, yaitu ada beberapa 3 poin. Yang poin pertama ada input tugas. Input tugas adalah tambah jadwal dengan parameter judul game, waktu, dan prioritas. Untuk poin kedua yaitu ada tab pending. Tab pending yaitu daftar tugas aktif dalam bentuk interaktif cards. Yang terakhir ada aksi cepat. Aksi cepat berupa pertama edit, yaitu memperbarui detail data. Yang kedua delete, penghapusan dengan konfirmasi keamanan. Yang terakhir ada mark complete, yaitu memindahkan tugas otomatis ke tab completed. Nah, di sini ada gambar flowchart-nya. Nah, bisa lihat gambar flowchart-nya. Nah, di situ alur sistematis dari aplikasi Chill Game ini. Selanjutnya, Ki. Nah, yang kedua yaitu pemilihan warna dan kemudahan navigasi. Yang pertama adalah visual dan estetika. Apa itu visual dan estetika? Yaitu aplikasi ini menggunakan estetika modern dengan gradasi warna biru dan ungu untuk menciptakan nuansa futuristik dan kreatif yang sesuai dengan karakteristik audiens, remaja, serta dunia e-sport. Pengguna latar belakang putih, bersih, clean dalam layoutnya diterapkan untuk menjaga konteks dan keterbacaan teksnya, sehingga pengguna tetap nyaman dan tidak mudah lelah saat membaca konten dalam durasi yang begitu lama. Yang kedua ada navigasi dan tata letaknya. Dari sisi fungsionalitas, aplikasi menggunakan prinsip ergonomis melalui penggunaan button navigation bar yang memudahkan pengoperasian satu tangan atau thumb friendly. Informasi disusun secara efisien menggunakan desain berbasis kartu dan fitur penyaring kategori, memungkinkan pengguna menemukan berita atau panduan permainan secara cepat dan intuitif. Nah, sekarang bagian wireframe-nya. Yang pertama ada halaman register. Halaman register atau create account menyediakan input username, email, dan password. Terdapat tombol register untuk mendaftar dan tautan login bagi pengguna yang sudah memiliki akun. Untuk halaman register itu hanya dipergunakan hanya yang belum memiliki akun. Yang sudah memiliki akun pasti mereka memilih halaman login atau welcome to Chill Game, menyediakan input email dan passwordnya saja. Terdapat tombol login untuk masuk dan tautan regis untuk pengguna baru yang ingin mendaftar atau yang belum memiliki akunnya. Setelah login, pasti masuk ke halaman home. Halaman home ini membuat header profil dan search bar diikuti konten featured news atau horizontal, filter kategori, serta all news atau vertikal. Navigasi antar fitur diakses melalui button menu bar. Bisa dilihat gambarnya. Lalu untuk tampilan yang profile, halaman profile atau akun saya menampilkan identitas pengguna seperti foto dan email di bagian atas. Diikuti daftar menu pengaturan akun, keamanan, dan aplikasi. Tombol out ditempatkan di posisi paling bawah. Oke, Untuk bagian tadi. Bang Adi. Baik, perkenalkan saya Muhammad Adi Abdul Rosid dengan MPN 55200133. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu pop-up ya, di mana di sini ada halaman login user. Halaman login user yaitu halaman login
minimalis dengan input email, sandi, dan tombol sign in yang menonjol. Dilengkapi dengan fitur social login seperti Google dan Facebook, serta tautan cepat untuk register dan pemulihan akun. Terus selanjutnya ada home atau homepage ya. Di sini ada halaman home menampilkan header personal dan sidebar responsif. Terus ada konten berbagi menjadi featured new, contextual horizontal, terus latest new, daftar vertikal, panel statis visual, serta tombol filter kategori genre seperti RPG atau adventure untuk akses berita instan. Terus ada halaman register ya. Register. Halaman register dirancang konsisten dengan formulir ringkas untuk pengisian data cepat. Tersedia opsi pendaftaran instan via media sosial dan tombol aksi utama yang menonjol untuk efisiensi membuat akun. Terus ada halaman profil, halaman My Akun, menampilkan kartu profil eksklusif berlabel premium member dan lencana pro. Terdapat segmen Your Active yang menyajikan statistik interaksi pengguna, menu support untuk bantuan teknis, serta tombol logout merah yang mencolok di bagian bawah. Selanjutnya, Ki. Sebelumnya, Ki. Yang navigasi Udah, yang ini Bang. sama Langsung yang ini aja. langsungnya itu. Saya dipindahin tadi. Selanjutnya itu arsitektur aplikasi MPPM ya, atau model view model, merupakan pola arsitektur yang memisahkan antara login bisnis, data, dan tampilan aplikasi, sehingga pengembangan dan pemeliharaan kode menjadi lebih struktur. Dan komponen utama yaitu model, view, dan view model sebagai 3 lapisan komponen. Terus ada keuntungan arsitektur, pemeliharaan kode mudah dan efisiensi akses data. Terus yang terakhir ada implementasi Flutter, menggunakan chain notifier untuk manajemen step reaktif. Oke, selanjutnya yaitu ada implementasi fitur utama. Nah, yang pertama yaitu ada fitur login autentikasi pengguna, di mana sistem melakukan verifikasi kredensial menggunakan Firebase, menyimpan sesi login secara lokal, serta menangani kesalahan seperti email atau kata sandi yang tidak valid. Terus ada selanjutnya yaitu manajemen sesi lokal. Dengan menyimpan data pengguna menggunakan share Firebase, sehingga pengguna tidak perlu login ulang setiap kali aplikasi dijalankan, dan pengalaman penggunaan menjadi lebih nyaman. Terus ada tampilan akun, berfungsi untuk mengelola data profil serta proses logout. Pengolahan ini dibuat reaktif menggunakan chain notifier agar perubahan data langsung diperbarui pada antar muka. Terus yang terakhir ada komunikasi API, digunakan untuk menangani permintaan HTTP, memvalidasi respon dari server, serta mengkonversi data JSON menjadi model data yang dapat diproses oleh aplikasi.
Implementasi fitur-fitur ini memastikan aplikasi berjalan stabil, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, terima kasih kepada Dimas Rizky dan Bang Hadi Abdurrahman. Sekarang dipersilakan untuk Rizky Ardiansah. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ardiansah, NPM 5520123129. Selanjutnya ada konversi kode sumber ke file instalasi atau APK. Proses transformasi kode sumber menjadi file instalasi dilakukan melalui tahapan kompilasi menggunakan Android Studio dan Flutter atau Kotlin. Berikut adalah langkah-langkah teknis untuk menghasilkan file APK. Yang pertama ada verifikasi kode dan aset. Pemeriksaan menyeluruh terhadap kode dan aset untuk memastikan tidak ada error, serta pembaruan konfigurasi pada pubspec, YAML, atau build gradle. Yang kedua ada eksekusi perintah build. Menjalankan perintah build results melalui grade untuk mengonversi kode program menjadi bytecode Android. Yang ketiga, kompilasi dan pengemasan. Penggabungan logika antarmuka dan sertifikat keamanan secara otomatis ke dalam satu paket arsip yang teroptimasi. Selanjutnya ada penamaan ulang file. Mengubah nama file output standar menjadi chillgames.apk sesuai identitas aplikasi agar mudah diidentifikasi. Yang terakhir, hasil akhir atau output. File chillgames.apk berhasil dibuat dengan ukuran 42 MB dan siap didistribusikan ke perangkat pengguna. Selanjutnya ada strategi keberlanjutan, pengembangan dan pemeliharaan. Yang pertama ada prioritas fitur versi 2.0, fokus UX dan konektivitas. Yang pertama, optimalisasi visual, implementasi dark mode untuk kenyamanan mata gamer. Selanjutnya ada cloud sense, sinkronisasi jadwal pengingat atau reminder lintas perangkat via cloud database. Selanjutnya, engaging news, notifikasi real time, push notification melalui Firebase Cloud Messaging atau FCM. Selanjutnya aspek sosial, yaitu penambahan kolom komentar interaktif dan sistem reaksi pada berita. Yang kedua ada stabilitas dan pemeliharaan sistem. Ada proaktif monitoring otomatis menggunakan Firebase Crashlytics untuk deteksi error instan. Selanjutnya responsif, jalur laporan bug via help center dan sistem tiket antrian. Selanjutnya ada siklus pembaruan. Yang pertama hot peak 1 kali 24 jam untuk bug kritis yang mengganggu fungsi utama. Yang kedua ada maintenance update, pembaruan rutin setiap 2 minggu untuk perbaikan minor. Selanjutnya ada infra monitoring, penjagaan update API, dan pembaruan protokol keamanan berkala. Selanjutnya, kesimpulan. Chillgame hadir sebagai solusi terpadu bagi para gamers dengan menyatukan informasi berita, jadwal, dan panduan game dalam satu platform yang mudah diakses melalui perpaduan desain modern yang ergonomis serta dukungan teknologi Flutter yang efisien. Aplikasi ini memberikan pengalaman pengguna yang nyaman dan responsif. Kedepannya, pengembangan fitur seperti dark mode dan sinkronisasi cloud akan terus dilakukan untuk menjaga relevansi dan stabilitas aplikasi bagi komunitas e-sport masa kini. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Rizky Ardiansah. Sebelumnya kita belum memperlihatkan testingnya ya. Ki boleh liatin yang hasil testingnya Kak? Nah, untuk hasil testingnya sendiri bisa dilihat gitu. Mulai dari login user sampai misalkan logout. Coba scroll ke bawah Ki. Nah, login user, terus register, semuanya berjalan dengan baik gitu. Semuanya udah dicoba kayak detail berita, reminders, pokoknya semua fitur-fiturnya udah berhasil dijalankan.
Udah, Ki, tutup aja yang itu. Nah, oke. Jadi untuk presentasi kali ini cukupkan sekian. Jadi di mana aplikasi Chill Games ini sangat membantu untuk gamer gitu dalam mengetahui berita-berita terbaru seputar game dan panduan atau tutorial-tutorial terkait dengan game. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, guys, sudah.